Oke tim, sekalian udah cek belum tugas UTS yang dikirim kemarin? Udah. Udah kan ya? Nah, ternyata setelah aku baca-baca lagi nih, itu tuh UTS-nya bukan sekedar presentasi biasa. Jadi dosen tuh mau lihat proses berpikir kita dari nol. Jadi gimana gimana kita bisa identify problem, memvalidasi solusi sampai kita bisa execute strategi. Jadi di hari inilah kita mulai dari awal dulu deh. Kita coba cari apa masalah yang benar-benar worth solving gitu. Nah, betul. Ini saya menemukan masalah yang sekarang utamanya itu terkait sustainability. Sambil saya izin share screen. Nah, berdasarkan riset dari saya sendiri, untuk data dari awal nih, angkanya itu besar banget. Nah, untuk yang pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya tahun 2023, Indonesia itu sedang ada di masalah besar, yaitu sebanyak 2,1 juta ton limbah tekstil per tahun. Itu cuma 12% yang bisa didaur ulang. Sedangkan data dari Snapchat survei tahun 2024, 67% dari Gen Z itu bilangnya mau sustainable, tapi cuma 23% yang beneran konsisten untuk ngelakuin itu. Kemudian data dari McKinsey Fashion Report menyatakan bahwasannya 78 konsumen di Indonesia itu buang pakaian yang masih layak untuk dipakai. Ini pun hanya karena kerusakan kecil. Jadi ada intention action gap sebesar 44%. Dan ini bukan lagi awareness problem. Mereka itu hanya butuh sebuah platform yang untuk memudahkan gitu. Wait, Rifki, bentar, interupsi ya aku. Ya. Jadi sumber data yang kamu pakai itu apa udah kredibel ya? Karena kalau kita base strategi kita itu di data yang nggak solid, nanti semua decision kita itu pasti bakalan salah sih. Pertanyaan yang bagus, Retno. Kebetulan semua source atau sumber yang saya sudah tuliskan di reference slide ini sangat terpercaya. Dari McKinsey itu sendiri sudah peer reviewed report. Sedangkan Snapchat punya lebih dari sample size sejumlah 2.500 responden di Indonesia. Ini bukan hanya sekedar clickbait artikel, ini nyata dan beneran terjadi. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa mereka buang baju yang masih layak pakai? Apa karena nggak tahu gimana repair atau emang malas atau apa ya? Oh, aku nangkep sih, Wit, dari pertanyaanmu nih. Nah, aku tuh nyaranin aja sih kalau mungkin kita bisa interview langsung tuh ke target marketnya. Nah, aku usul kita bikin kayak apa ya, survei dengan pertanyaan yang mungkin bisa spesifik gitu ya. Jadi kayak, kapan sih terakhir kali kamu itu buang baju yang sebenarnya itu masih bisa dipakai? Terus kenapa nggak kamu perbaiki aja kalau emang masih bisa diperbaiki? Nah, yang terakhir itu mungkin kita juga bisa tanyain kalau misalnya ada platform nih yang gampang, terus kayak transparan dan juga bisa dipercaya. Kalian itu bakal pakai atau enggak sih? Gimana menurut kalian? Sarannya bagus sih, aku dengar-dengar. Menarik. Kalau kita pakai saran ini, kalian deal nggak? Oh, Aku setuju. deal Yes. sih. Boleh. Menarik. Ya, setuju. Oke, kita deal ya. Rifki, kamu pimpin risetnya ya. At least kita targetnya minimum 100 responden, biar datanya signifikan. Terus mungkin ya, tadi Ara akan yang kasih saran. Mungkin Ara bisa bantu si Rifki buat distribute pakai Google Form lah. Terus ntar kamu kirim deh ke mm, grup WhatsApp mahasiswa, terus atau mungkin ke kantor kalian sebelumnya gitu, atau mungkin ke komunitas. Deadline-nya 5 hari lah. Ntar kita regroup lagi setelah datanya udah masuk. Oke, Oke. oke. Siap, siap Oke? Pak Siswo. Aman. Oke tim, meeting kali ini kita bakal follow up setelah 5 hari kita launch survei. Buat Rifki sama Ara, gimana hasilnya dari survei kemarin? Oke, gue coba untuk share screen dulu ya. Oke, silakan. Oke, Nah, Ara, oke guys, silakan. jadi dari aku sama Rifki itu udah dapat sekitar 127 responden. Plus kan in-depth interview ya. Terus respon rate-nya itu tinggi, yang artinya topik ini tuh cukup apa ya, relatable banget gitu loh sama topik itu. Wah, beat target 100 responden. Sampel size-nya udah statistikal signifikan ya? Ya, jadi surveinya ini punya margin of error sekitar plus minus 8,7% di confidence level 95%. Lumayan aman buat validasi awal. Belum bisa dibilang mewakili sih untuk seluruh populasi, tapi cukup buat nangkep tren dan insight utama. Nah, oke, sebelum kita masuk ke bagian insight, aku mau mastiin dulu kalau sampel survei kita ini udah cukup representatif. Jadi kalau kita breakdown, sekitar 68 responden itu berasal dari Surabaya dan 18% itu dari Jakarta dan sisanya 14% itu dari Bandung. Terus bisa dilihat juga ini tuh dari sisi usia itu sekitar 38%, 38% itu ada di rentang 21 sampai 27 tahun yang which is Gen Z ya. Terus untuk 31% lainnya itu berada di usia 28 sampai 25 tahun yang bisa kita sebut sebagai segmen milenial mapan. Kemudian dari sisi pekerjaan ada sekitar 54% responden adalah karyawan dengan penghasilan antara 7 sampai 15 juta per bulan. Jadi bisa dibilang ini tuh udah tepat banget buat menggambarkan target persona kita. Nah, untuk exactly target customer persona kita itu ada di working professional, urban, dan juga disposable income yang cukup baik. Mungkin bisa di scroll down buat lanjut ke insight satu.
Nah, dalam 5 hari ini aku sama Rifki itu udah wawancarain sekitar 127 orang dari target demografis yang udah kita tentuin. Nah, yang kami temuin itu ada pola yang konsisten di mana mereka itu ingin belanja berkelanjutan, tapi sistem yang udah ada ini nggak memudahkan mereka gitu. Jadi di sini kita ada ngajuin pertanyaan, kenapa Anda tidak memperbaiki pakaian yang rusak? Dan ini bisa dilihat rincian jawaban dari para responden. Yang pertama, yakni 73% tidak tahu di mana mencari penjahit yang terpercaya. Ini tuh bukan masalah awareness ya, tapi lebih ke discovery problem, di mana mereka itu tahu bahwasanya repair itu penting. Tapi untuk infrastrukturnya itu nggak ada. Terus ada sekitar 68% itu pernah kecewa dengan hasil repair sebelumnya. Jadi satu pengalaman buruk itu cukup untuk membuat mereka itu kapok gitu loh. Jadi trust yang udah hilang itu bakalan sulit buat dibangun kembali. Terus yang ketiga itu ada sekitar 61% itu merasa ribet karena harus antar jemput sendiri. Jadi kan working profesional itu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sedangkan penjahit tradisional itu bukanya itu jam 9 sampai jam 5. Jadi kayak timingnya itu nggak match gitu. Jadi kayak nggak ada titik temu antara jam mereka. Terus ada sekitar 54 yang frustasi dengan harga yang tidak transparan. Misalnya ditawar 30.000, pas diambil tagihannya itu jadi 80.000. Jadi kayak agak gimana gitu ya. Jadi unpredictability ini yang bisa membunuh kepercayaan dari para customer. Nah, coba di scroll down. Nah, jadi ini tuh bukan masalah apa ya kesadaran, tapi lebih ke masalah infrastruktur. Dan disitulah kami melihat adanya peluang. Nah, mungkin untuk yang insight kedua bakalan dilanjutin sama Rizky. Nah, ya untuk Insect 2 ini awareness aja kan nggak cukup. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka ini benar-benar mau bayar? Jadi yang kami tanyakan kalau ada platform dengan harga transparan, jaminan kualitas dan layanan antar jemput, berapa yang bersedia kamu bayar? Nah, hasilnya cukup menarik, bahkan mengejutkan. 81 responden bersedia membayar antara 50.000 sampai 100.000 untuk perbaikan sederhana, seperti hanya memperbaiki resleting dan jahitan dasar. Kemudian rata-ratanya ada di 62.000. Nah, untuk modifikasi yang lebih kompleks, misalnya nih, memendekin celana atau ganti kancing. Nah, 64 responden bersedia membayar antara 150 sampai 250.000 dengan rata-rata 178.000. Kemudian data yang paling menarik, 53% bahkan rela menambah 25 hingga 50.000 ekstra hanya untuk layanan pick up dan juga delivery. Artinya market ini bukan cuma siap, tapi juga mau bayar lebih demi kenyamanan dan jaminan kualitas. Dengan rata-rata order di kisaran 150, data ini membuktikan asumsi bahwasannya pricing kita realistis dan punya potensi margin yang sehat. Nah, untuk insight 3 ini, pertanyaan terakhir yang kami ajukan yaitu, kalau platform ini tersedia, apakah kamu akan menggunakannya? Nah, jawabannya juga luar biasa. 89 responden bilang mereka sangat mungkin atau mungkin untuk mencoba platform ini. Tapi kami tetap realistis. Berdasarkan industri benchmark, hanya sekitar 30-40% dari niat itu yang benar-benar berubah jadi pelanggan aktif. Kalau kita pakai angka konservatif nih ya, dari 127 responden, 89% berarti 113-nya orang tertarik. Dan dengan conversation rate sebesar 40%, kita bisa proyeksikan sekitar 45 early adopters dengan asumsi mereka melakukan repeat purchase 3 kali dalam per tahun. Kita sudah bicara tentang 135 transaksi hanya dari satu cohort awal. Jadi demand-nya ini sudah tervalidasi. Tantangan berikutnya yaitu tinggal membangun trust layer supaya intent itu benar-benar berubah menjadi action. Nah, untuk direct quotes ini akan dijelaskan rekan saya, Ara, silakan. Oke, nah jadi di balik angka-angka yang udah kita jabarin itu ada 4 cerita dari responden kita yang kita ambil yang menurut kita udah merepresentasikan dari responden-respondennya. Nah, yang pertama itu ada Dita yang berusia 28 tahun bekerja sebagai marketing manager di Jakarta. Dia itu memiliki blazer seharga 1,5 juta rupiah yang resletingnya tuh rusak setelah 6 bulan pemakaian. Nah, dia berkata kayak gue tuh punya blazer seharga 1,5 juta dari brand lokal, cuman resletingnya rusak, kayak sayang banget kalau dibuang, tapi gue nggak tahu nih harus dibawa kemana. Pernah juga nanya ke dry cleaning, tapi mereka nggak terima repair. Pernah cari juga di Google Maps, tapi reviewnya dikit banget dan nggak jelas. Akhirnya blazer itu cuma nganggur di lemari. Kalau ada mungkin aplikasi kayak GoFood, tapi buat repair baju gitu, gue pasti pakai. Nah, Dita ini merepresentasikan discovery problem di mana barangnya ini bernilai tinggi, motivasinya kuat, tapi infrastrukturnya itu nggak ada. Dan menariknya, coba dilihat di kalimat terakhir dia tuh sempat menyinggung bahwasanya aplikasi kayak GoFood, yang artinya pasar itu sebenarnya udah siap dengan model on-demand service. Nah, yang kedua itu ada Fajar, dia yang berusia 31 tahun, bekerja sebagai software engineer di Surabaya. Yang punya cerita berbeda, dia ini pernah membawa celana kantor ke penjahit langganan ibunya. Nah, dia ini berkata kalau dia bilang 30.000 buat benerin jahitan yang lepas. Tapi pas gue ambil 3 hari kemudian, dia nagih 80.000. Alasannya ternyata celana ini bahannya tricky. Gue bayar sih ya, tapi kesel banget. Dari situ gue lebih milih buat beli celana baru di Uniqlo daripada repair lagi. At least harganya transparan dari awal. Nah, Fajar ini adalah contoh trust problem. Dari satu pengalaman buruk soal harga yang nggak transparan cukup bikin dia dipindah ke fast fashion. Jadi kita ini nggak kehilangan pelanggan karena mereka nggak peduli lingkungan, tapi karena trustnya itu rusak. Nah, yang ketiga itu ada Lina yang berusia 26 tahun yang bekerja sebagai konsultan di Jakarta. Nah, ini tuh contoh yang sempurna ya dari intention action gap yang pernah dijelaskan Rifki sebelumnya. Nah, di sini tuh dia bilang kalau gue aware sih soal sustainability dan gue pengen kontribusi, tapi jujur aja effortnya tinggi banget. Kerja gue kan dari jam 8 sampai jam 8 malam. Penjahit biasa kan buka dari jam 9 sampai jam 5. Gue kapan sih bisa antar pakaian? Terus weekend gue juga pengen istirahat. Yang gue butuhin itu convenience sih. Kalau ada yang bisa pick
pick up dari rumah. Terus ada tracking kayak JNE gitu, jadi dan juga hasil repairnya itu kayak guaranteed, bagus, gue happy buat bayar lebih. Nah, 5 ini menggambarkan trend property. Jadi dia ini punya uang dan kesadaran, tapi nggak punya waktu. Dan juga kalimat terakhirnya ini perlu buat di highlight ya. Gue happy bayar lebih mahal. Bisa dijadikan validasi buat positioning kita bahwasanya convenience ini is apa ya, is the new luxury gitu loh kasarannya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya Rani. Rani ini sekitar 24 tahun yang bekerja sebagai content creator di Bandung. Nah, dia ini suka membeli baju-baju vintage gitu, tapi sering mendapatkan item dengan kerusakan-kerusakan kecil. Nah, dia tuh bilang kalau dia suka beli baju vintage, tapi sering dapat yang kancingnya hilang atau jahitannya lepas dikit. Nah, buat dia itu sebenarnya bukan deal breaker ya, tapi gue tahu bisa di repair. Masalahnya gue nggak tahu siapa yang bisa gue trash gitu. Di Instagram tuh banyak sih akun jasa jahit, tapi portofolionya itu biasanya nggak konsisten. Ada yang bagus, ada yang serem. Nah, gue butuh platform yang kurasi penjahitnya. Jadi gue nggak perlu trial and error sendiri gitu loh. Nah, Rani ini mewakili bahwasanya kebutuhan akan curation di era informasi berlimpah. Jadi kayak terlalu banyak pilihan, itu justru bikin bingung nggak sih? Jadi kayak dia ini butuh lebih banyak penjahit, dia ini nggak butuh lebih banyak penjahit, tapi dia ini butuh penjahit yang bisa dipercaya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke closing insight-nya aja ya. Jadi dari 127 responden itu kami menemukan 4 pola yang konsisten. Yang pertama ini discovery problem, 73% itu tidak tahu di mana akan mencari penjahitnya. Terus kayak trust deficit, 68% itu pernah kecewa. Terus selanjutnya ada time property, di mana 61% itu tidak sempat untuk antar jemput. Dan yang terakhir itu ada pricing unpredictability, di mana 54% itu frustasi dengan harga yang tidak pasti. Jadi di sini Bian Circular itu hadir untuk menjawab keempat pain point ini dalam satu platform. Dan juga 89% responden itu bilang bahwasanya mereka itu siap untuk solusi ini. Jadi demand-nya itu udah ada, tapi infrastrukturnya itu belum. Jadi it's time to build it nggak sih? Oke, mantap sekali. Oke, buat Rifki sama Ara, aplausnya dong, boleh nih. Ini solid, solid banget ini. Kalian bener-bener analisisnya dari on point banget dan ya datanya kuat, ceritanya nyatu. Jujur li, aku convinced. Jadi kita udah nemu banget nih produk market fit-nya kita. Iya sih, aku juga setuju. Jadi willingness to pay udah tervalidasi nih. Pain point-nya juga jelas, adoption intent-nya tinggi, dan dari sisi finansial pun, ini kelihatannya visible banget. Iya gila, customer quotes-nya juga powerful banget. Ini bukan sekedar orang mau jadi sustainable, tapi mereka benar-benar frustasi sama sistem yang ada sekarang. Nah, so next step-nya apa nih Pak CEO? Ya, kita udah selesai nih kan di research phase. Jadi sekarang waktunya untuk move ke solution design. Kita udah tahu nih masalahnya apa, pain point-nya udah juga cukup jelas dari competitive text-nya udah dijelasin di sini. Jadi next meeting kita fokus bikin lean canvas dan nentuin scope untuk main market-nya kita nanti. Jadi kayak apa yang kita bangun duluan gitu. Oh, oke, oke. Jadi buat next kita siapin framework plan kanvanya ya. Perfect. Good work team. Meetingnya cukup dulu ya. Oke, datanya udah clear nih. Kemarin Ara sama Rifki udah kirim kan tuh hasil interview ke beberapa responden yang telah kita sepakati kemarin ya. Kita sekarang brainstorm dulu deh. Kita diskusi kira-kira untuk kali ini solusi apa yang paling visible dengan resource data yang kemarin udah kita dapetin. Kalian ada ide nggak? Aku ada ide. Gimana kalau kita bikin marketplace fashion pre-loved, tapi plus layanan repair. Jadi orang bisa beli baju bekas yang udah di repair sama kita, kayak certified on di industri mobil gitu loh. Gimana? Oh, gini ya. Aku kayaknya ada tambahan deh. Mungkin kita bisa fokus ke upcycling gitu ya. Jadi kayak bikin workshop buat orang transform baju lamanya jadi item yang baru. Jadi kita tuh kayak monetize, tuh kayak apa ya? Jadi kita tuh bikin free workshop dan juga jual hasil upcycling di e-commerce gitu gimana? Wait, stop. Ini kita lagi brainstorm loh, guys. Ini terlalu banyak nggak sih buat brainstorm? Guys, ini classic mistake startup, trying to do everything at once. Nah, iya, Retno benar. Data kita itu jelas nunjukin pain point terbesar, yaitu repair service sebanyak 73%. Dan responden bilang, itu masalah mereka. Jadi, kenapa kita nggak fokus untuk solve dan nyelesain yang itu dulu? Tapi Rifki, kalau cuma repair, apa itu cukup untuk scale? Maksudku, apakah orang bakal repeat order repair terus-terusan? Bentar, Wit. Ini aku udah hitung. Coba kalian cek ini ya. Oke guys, jadi ini aku jelasin sedikit ya. Pertama, semua perhitungan finansial kita ini aku bangun berdasarkan beberapa asumsi realistis ya. Jadi AOV 150.000, ini kenapa kita pakai asumsi 150.000 ya? Soalnya rata-rata harga jasa repair atau upcycling satu pakaian kayak jahit ulang, resleting, perbaikan ringan, itu rata-rata biayanya sekitaran 150.000 itu guys. Terus untuk service fee-nya, aku pakai 20% per transaksi ya. Jadi nanti platform Beyond Apps itu ambil 20% fee sebagai komisi. Terus CAC-nya nanti aku asumsiin 120.000 per customer, yang mana ini nanti mencakup biaya promosi dan kampanye digital untuk menarik suatu pengguna baru. Terus break even point-nya itu 4 transaksi per customer.
Artinya apa? Artinya kalau satu customer itu repair 4 kali dalam setahun ya, pendapatan dari dia itu udah nutup semua biaya akuisisi ke kita. Jadi berdasarkan benchmark data, orang-orang itu kan punya sekitar 10 sampai 15 pakaian kerja kan. Nah, itu pasti butuh perbaikan sebanyak 2 atau 3 kali per tahun. Nah, target transaksi itu masuk akal dan achievable jika kita bisa membangun kebiasaan repair. Jadi secara perilaku konsumen, target 4 transaksi per tahun itu menurut aku sangat amat realistis ya. Soalnya rata-rata orang itu mengalami kerusakan pakaian lebih dari 2 kali setahun, terutama untuk pakaian kerja yang notabene-nya seminggu itu bisa dipakai 1 sampai 2 kali kan. Jadi repeat order itu visible, tapi kita juga harus build habit dulu nih. Caranya gimana? Make it stupid, easy, and quality assured, guys. Oke, aku nangkep kok pernyataan kalian. Berarti kalau aku ambil kesimpulan sementara ya, berarti kita fokusnya untuk main produk kita adalah layanan perbaikan. Pre-love marketplace dan upscaling ini bisa kita add nanti kalau misalkan udah produk marketnya kita udah fit nih bakalan pakai repair service. Setuju nggak? Tapi Ram, apakah repair service itu good enough? Maksudnya gimana kita differentiate dari tukang jahit biasa? Gini-gini ya, maksudnya itu bukan cuman soal good or bad ya, tapi kayak lebih ke solving real problem dengan 10 times better experience gitu ya. Coba kita bandingin aja, lihat Hmm. tuh tukang jahit biasa ya. Mereka tuh kan no rating, no review ya. Terus kayak harganya itu harus negosiasi tiap kali. Dan biasanya tuh kayak kalau udah dijahit itu kadang bisa berubah loh harganya. Karena bisa aja orangnya bilang kayak, oh ini ternyata susah deh gitu-gitu. Terus kita tuh juga harus antar jemput sendiri, kayak nggak ada pick up atau delivery gitu kan. Nah terus yang terakhir itu kalau di tukang jahit biasa, itu tuh nggak ada yang namanya garansi kualitas gitu. Nah, kita bisa beda gitu loh. Jadi kita semua rating dan review itu transparan. Terus kayak harganya tuh fix dari aplikasi langsung. Terus kita bisa bikin kayak pick up dan juga delivery. Jadi langsung kayak tinggal klik gitu loh kayak Shopee. Nah, terus kita tuh ada plusnya lagi. Kita bisa bikin kayak uang kembali jika itu nggak sesuai sama mereka. Jadi kayak that's we called 10 times better experience gak sih? Gimana? Iya, iya. Jadi plusnya juga kita punya impact tracker. Jadi setiap kali customer itu repair, saya eh, tunjukin dulu desainnya ya. Jadi plusnya kita punya impact tracker itu. Jadi setiap kali customer itu repair, mereka bisa lihat berapa jumlah karbon dioksida dan juga liter air yang mereka bisa selamatkan. Misal nih ya, satu eh, satu satu kali repair. Nah, mereka sudah nyelamatin sebanyak 5,5 kilogram karbon dioksida, kemudian 2.700 liter air. Kemudian ini gamification yang bikin mereka proud atau bangga gitu, dan mereka pasti melakukan share atau sekedar saran kepada teman-teman agar daftar dan juga ikut dalam eh, produk ini. Jadi ini buat kita itu free marketing. Gimana Pak CEO? Solid ya. Oke. Pernyataannya cukup cukup menantang dan cukup sejalan ya. Oke. Aku ambil keputusan deh. Aku kunci dulu ya keputusannya. Jadi Siap. MVP atau main product kita sementara ini adalah layanan perbaikan melalui berbasis platform dengan curated network yang punya relasi dengan para penjahit yang bersertifikasi ya tentunya. Next, mungkin kita bisa ini deh, hitung unit ekonomiknya lebih detail dan mungkin kita bisa identifikasi resikonya. Gimana? Bagus. Ya itu dulu. Yuk, boleh sih, bagus. Oke, sekarang kita masuk yang ke bagian yang paling kritikal, di mana apakah perusahaan atau apakah bisnis ini tuh profitable dan apa yang bisa bikin ini gagal. Mungkin dari Retno selaku CFO bisa jabarin. Oke, jadi aku udah bikin financial projection tahun pertama nih. Bentar ya, aku tunjukin dulu ke kalian. Nah, oke, dari revenue model atau pendapatannya dulu, dari sisi pendapatan ini, nantinya usaha kita itu bakalan ngandelin komisi dari transaksi repair ya, kawan-kawan. Jadi, tahun pertama itu kita targetnya kan 1.000 pembeli atau customer ya, terus ada 3 transaksi dan eh, AOV-nya itu sebesar 150.000 dengan fee-nya 20% tiap transaksi. Jadi nanti perhitungannya target 1.000 customer itu kita kalikan 3 transaksi, kita kalikan Rp150.000 dengan kita kalikan juga dengan fee-nya sebesar 20% tadi. Nah, hasilnya itu 90 juta gross revenue. Tapi karena peluncuran kita kan dilakukan bertahap ya, ada kuartal 1, kuartal 2, sampai kuartal 4 di tahun 2026. Jadi pendapatannya itu aku pecah lagi nih. Ada kuartal 2 itu hasilnya 6 juta, terus kuartal 3 hasilnya 30 juta, dan kuartal 4 hasilnya 90 juta. Yang mana untuk total pendapatan tahun pertama itu hasilnya 126 juta ya.
Terus pendapatan utama kita itu nantinya itu berasal dari service fee 20% dengan target 1.000 pengguna aktif di tahun pertama. Terus total pendapatannya itu bisa mencapai 126 juta rupiah. Nah, menurutku ini tuh cukup sehat untuk fase validasi produk ya, apalagi baru tahun pertama. Terus untuk cost struktur atau biaya operasionalnya sendiri itu dari sisi biaya aku beda ini jadi dua. Yang mana yang pertama itu ada fixed cost, terus yang kedua juga ada variable cost. Nah, untuk fixed cost-nya sendiri itu ada tech development yang mana aku asumsiin dia biayanya sekitar 150 juta. Itu untuk biaya awal bikin MVP, aplikasi dan website. Terus untuk tim salary-nya itu aku asumsiin 180 juta rupiah yang mana itu buat tiga divisi ya. Ada tech, operasional sama marketing. Terus untuk office-nya sendiri itu aku asumsiin 30 juta yang mana itu untuk coworking sama utilities. Oke, terus selanjutnya itu ada variable cost. Nah, variable cost ini ada customer acquisition cost atau CAC. Nah, CAC ini nanti kita asumsiin 300 juta. Yang mana 300 juta itu dari 2.500 user, kita kalikan 120.000 per usernya itu. Terus logistik itu aku asumsiin kita 60 juta ya untuk perusahaan kita ini. Jadi 60 juta itu dari 3.000 transaksi dikalikan 20.000. Terus selanjutnya ada mitra onboarding ya. Untuk mitra onboardingnya sendiri ini aku asumsiin sebesar 20 juta rupiah. Jadi itu dari 10 mitra, aku kalikan dengan 2 juta per mitra. Jadi untuk total biaya satu tahunnya itu sebesar 740 juta dari penjumlahan fixed cost sama variable cost-nya. Terus biaya terbesar di tahun pertama ini memang diakuisisi pengguna dan pengembangan teknologi sehingga total pengeluaran kita itu mencapai 740 juta. Nah, terus aku juga ngitung ternyata ada rugi ya, rugi. Jadi ada rugi bersihnya di tahun pertama itu minus 614 juta rupiah. Nah, kerugian di tahun pertama itu hal wajar bagi startup awal ya, soalnya ini bukan tanda gagal, tapi investasi awal untuk menumbuhkan basis pengguna itu sendiri. Wait, what? Minus 614 juta? Ini bukan profitable, Red? Wait, ini normal banget buat startup. Tahun pertama itu investment phase. Jadi yang penting itu apakah kita bisa break even di tahun kedua? Dan jawabannya yes, kita bisa break even di tahun kedua itu. Terus ini aku juga udah hitung untuk tahun kedua dan ketiga ya, tahun 2027 dan 2028. Jadinya tahun kedua itu revenue-nya nanti naik hampir 7 kali lipat, tapi karena tim berkembang dan biaya logistik kita itu juga masih tinggi, jadi kita masih rugi nih 830 juta. Tapi burn rate-nya itu menurun. Artinya apa? Artinya efisiensi kita itu membaik. Terus untuk tahun ketiga projection tahun 2028 ya, itu kita itu targetnya kan break even. Nah, 25.000 customer sama 50.000 transaksi itu kan buat asumsi ya. Terus untuk pendapatannya jadinya 50 juta, itu aku kalikan 150.000, terus aku kalikan 20% jadinya 1,5 miliar. Nah, jika CAC-nya nanti turun karena efek referral dan komunitas, serta logistiknya nanti lebih efisien, total biayanya nanti tuh bisa ditekan. Jadi targetnya margin positif kecil, itu profit atau break even. Nah, tahun ketiga ini jadi titik impas gitu, dengan 50.000 transaksi, bisnis mulai menghasilkan laba kecil, terus siap menarik investor baru. Nah, dari dua perhitungan tadi itu, aku bisa nyimpulin sih kalau model bisnis kita ini dengan fase investasi 2 tahun pertama dan potensi break even di tahun ketiga itu sehat untuk tahap awal dengan pendekatan komunitas dan retensi pelanggan kuat. Terus kita juga bisa menekan biaya akuisisi, meningkatkan transaksi per pelanggan, serta mencapai titik impas di tahun ketiga. Kayak gitu. Sebentar Mbak CFO, Ya. asumsi retention 60% itu dari mana? Apa ada benchmarknya? Oke, aku izin jawab ya. Jadi service industry average itu kan sekitar 40-50% ya. Nah, kita asumsiin 60%, soalnya kita punya itu quality garansi gitu kan, dan impact tracker yang bikin sticky. Tapi itu juga kita harus validasiin dulu sih di kuartal pertama ini. Oke, finansial modelnya cukup clear ya dari berdasarkan asumsi perhitungan yang udah dibuat oleh Mbak Retno. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat dari risk mitigation-nya deh. Apa yang bisa bikin ini gagal dan gimana kita prevent-nya gitu. Oke, oke. Artinya aku udah list down potensial risk-nya ya dari hasil diskusi kita ini. Jadi aku izin buat share screen ya. Oke, jadi aku kategoriin ada sekitar 5 resiko. Nah, di resiko pertama itu ada di quality control yang gagal. Misalnya kayak Pra itu kasih hasil yang jelek ya. Jadi kalau menurutku ini tuh resiko yang besar banget karena langsung nyentuh ke customer experience. Nah, cara mitigasinya gimana? Kita kan punya sistem rating dan juga review. Kemudian ada mystery shopper setiap bulan. Terus kita juga bisa ada garansi uang kembali. Terus kita juga bikin pelatihan wajib sebelum mitra itu onboarding. Nah, untuk resiko yang kedua itu ada yang namanya customer acquisition cost yang terlalu tinggi.
Jadi kalau misalnya biaya yang didapetin pelanggan itu gede, cash itu bisa kebakar dengan cepat. Nah, solusinya apa? Solusinya itu kita fokus ke akuisisi organik, di mana itu kayak konten marketing gitu. Terus selanjutnya kita bisa aktifin misalnya kayak reward program biar ada efek viral gitu. Jadi kayak lewat TikTok atau sosial media lainnya itu. Terus kita juga bisa bangun komunitas biar engagementnya itu tinggi, tapi costnya tetap rendah. Nah, yang ketiga itu ada repeat rate yang apa rendah gitu ya. Jadi kayak di bawah 40% gitu. Nah, kalau pelanggan nggak balik lagi, bisnis kita ini kan nggak bakalan sustain gitu ya. Jadi kita itu bisa dorong repeat levelnya itu lewat kayak push notification yang misalnya kayak baju kamu udah 6 bulan waktunya dicek. Jadi kayak di Shopee itu kan biasanya ada kayak notifikasi pemberitahuan gitu loh. Nah, kita juga bisa gunain itu. Nah, terus kita bisa bikin model subscription cuma 99.000 per bulan untuk perbaikan tanpa batas. Dan juga ada program loyalitas dengan sistem poin per transaksi. Nah, risiko yang keempat itu ada eh, mitra pengrajin yang tidak reliable atau ada resiko keterlambatan atau mungkin ghosting. Nah, mitigasinya kita bisa onboarding 2 kali lebih banyak mitra dari kebutuhan kita. Terus kita juga bisa terapin penalti buat keterlambatan itu. Dan kita bisa siapin backup mitra on call gitu loh buat antisipasi hal itu. Nah, yang terakhir itu ada kompetitor besar yang masuk, misalnya kayak Tokopedia atau Shopee yang ikut launching repair service sama kayak punya kita. Nah, mungkin strateginya kita bisa bangun model melalui kemitraan eksklusif dengan brand-brand fashion lokal misalnya. Terus kita bisa kuatkan data advantage lewat algoritma penilaian kualitas dan juga kita bisa menumbuhkan komunitas loyal yang mungkin sulit ditiru untuk kompetitor. Mungkin itu ya, ada tanggapan nggak? Wait, kenapa bagian kompetitor besar masuk probability-nya low? Kan mereka punya resource unlimited yang bisa launch fitur ini dalam 3 bulan. Nah, ini aku tahu jawabannya. Kan karena repair service itu kan operationally kompleks. Nah, Tokopedia itu bagus di logistik. Tapi buat koordinat pengrajin dengan skill set yang berbeda-beda, quality check manual itu beda cerita. They won't do it unless kita udah proof marketnya gede loh. Betul tuh, aku setuju. Plus, by the time mereka aware, kita itu udah build exclusive partnership dengan brand fashion mereka yang nggak bisa easily replicate gitu. Oke, risknya udah teridentifikasi dan oke ya, plan buat mitigasinya cukup menantang ya. Last check mungkin apakah kita punya unfair advantage atau keunggulan yang bisa jadi defensible buat bisnis ini. Oke, sebenarnya aku udah merasa kita itu udah cukup unfair advantage ya. Jadi kita tuh ada di dua hal. Yang pertama itu speed to market dan yang kedua itu domain expertise. Jadi kayak apa ya? We are not a tech company trying to do a fashion, tapi lebih ke we are a fashion people building tech. Dan itu tuh dua hal yang beda banget. Jadi kita tuh ngerti pain point di lapangan dari sisi apa ya? Dari sisi pengrajin sampai pelanggan. Makanya kita tuh memungkinkan untuk hire quality control dari public garment buat mimpin training mitra. Jadi itu tuh bikin standar kualitas dari kita itu jauh lebih tinggi dan juga konsisten. Terus mungkin kompetitor itu boleh ya punya duit atau teknologi yang lebih dari kita, tapi kan mereka nggak bisa ya replikasi expertise dan juga kecepatan eksekusi kita secepat itu. Jadi kayak menurutku apa ya, pasarannya tuh kayak that's our real edge gitu loh. Gimana? Cukup solid sih. Oke, Tim. Kita punya bisnis model yang cukup beresiko ya, yang sudah dijabarkan tadi oleh Mbak Retno. Tapi cukup terakumulasi ya. Mungkin sekarang coba kita terjemahin di visi misi tujuan strategi yang cukup formal ini untuk memperkenalkannya lebih lanjut kepada pihak yang terkait. Oke guys, kita udah punya validate problem, solusi yang difokuskan dan unit ekonomi, dan terutama yang pasti adalah risk mitigation. Sekarang formalize jadi visi misi tujuan strategi yang lebih terstructure deh. Dari arah mungkin bisa coba untuk di share screen yang udah Oh dibuat iya, draftnya. izin share screen ya. Jadi aku udah buat draftnya sih. Jadi kita coba bahas satu-satu ya. Terus nanti kalian coba kasih input yang real time ya. Nah, mulai dari visinya dulu aku bacain. Untuk visi kita ini menjadi platform repair fashion nomor 1 di Indonesia yang mengurangi 50.000 ton limbah tekstil tahunan melalui ekosistem pengrajin lokal terverifikasi pada tahun 2030. Gimana? Ada tambahan nggak? Angka konkret, ada deadline, dan jelas positioningnya. Oke, berarti next misi ya. Nah, karena misi itu kan merepresentasikan how we achieve the vision ya. Jadi di sini aku breakdown menjadi 3 fokus area. Nah, untuk misi yang pertama itu ada di core business, di mana kita ini mentransformasi industri repair tradisional menjadi on-demand service yang accessible, transparent, dan juga quality assured melalui teknologi platform. Gimana? Oh ya, good, good. Ini jelas berarti di sini menekankan bahwasannya kita ini misinya bukan cuma marketplace, tetapi kita bertransformasi di industri. Oke, bisa di next. Oke, untuk misi yang kedua itu impact ya. Jadi kita bakalan memperdayakan 5.000 pengrajin lokal dengan pelatihan, sertifikasi, dan juga akses ke customer base yang stabil pada tahun 2028. Gimana? Oke, menurutku udah spesifik dan measurable ya. Tapi pertanyaanku, apa 5.000 itu realistis di tahun 2028?
Nah, ini bisa saya asumsikan bahwasannya, misal nih ya, satu pengrajin bisa handle 20 order per bulan, dan kita itu targetnya 100.000 transaksi per bulan di tahun 2028. Berarti kita butuh 5.000 pengrajin. Nah, ini sangat match ya. Check out. Oke, legit. Oke, Oke. lanjut ya ke misi yang ketiga, itu ada market education, di mana kita menormalisasikan budaya repair over replace di kalangan urban middle class melalui konten edukatif dan juga sosial. Ada tambahan? Nah, ini penting banget nih karena masalahnya bukan cuma infrastruktur tapi juga cultural shift. Di mana orang Indonesia ini masih ada stigma baju bekas atau repair itu buat orang yang nggak mampu. Nah, exactly. Kita itu harus reframe naratif jadi apa ya, repair is smart, sustainable, and stylish. Jadi masak sih. Nah, misinya udah solid ya. Gimana kalau lanjut ke tujuan deh? Oke, aku udah bikin draft tujuan based on financial model kita nih. Mungkin bisa kita cek bareng-bareng ya. Wait, aku share screen dulu. Oke. Oke, jadi tujuan tahun pertama di tahun 2026 itu untuk kuartal kedua yang di tahun 2026 itu rencananya kita akan bakal launch ya. Jadi untuk spesifiknya sendiri itu kita meluncurkan Beyond Circular MVP di iOS dan Android ya. Itu di Jakarta dengan fitur instant pricing, booking, tracking, payment gateway, rating, dan review. Terus untuk measurable-nya sendiri, onboard 10 mitra pengrajin terverifikasi dengan minimal portofolio 50 projects dan rating lebih dari 4,5 dari 5. Terus untuk achievable-nya, survei menunjukkan ada 50 plus eligible pengrajin di Jakarta Selatan dan Pusat. Terus relevannya, Jakarta itu market dengan highest purchasing power yang mana mencapai 15,8 triliun customer spending berdasarkan data dari BPS tahun 2024 ya. Terus untuk time bondingnya sendiri itu kita rencanain launching di tanggal 1 Mei 2026. Nah, untuk kuartal 3 dan kuartal 4 di tahun 2026 ini, kita nantinya berencana traction and validation. Jadi untuk spesifiknya sendiri, mencapai 2.500 register user dengan 1.000 paying customer dan 3.000 completed transaction. Terus untuk measurable-nya sendiri, itu monthly cohort retention rate min 40% di bulan ketiga post first purchase. Terus untuk achievable-nya dengan CAC Rp120.000 dan marketing budget Rp300 juta, target 2.500 user realistis dengan benchmark-nya sendiri itu 5% dari conversion dari paid ads. Terus relevannya itu 3.000 transaksi. Nah, 3.000 transaksi itu setara dengan 150 ton limbah tekstil diselamatkan dengan asumsi 0,05 ton per transaksi. Jadi directly supportingnya SDGs 12 ya. Terus untuk time bond-nya sendiri, evaluasi bulanan dengan pivot rate readiness jika retention kurang dari 30% di kuartal ketiga. Terus financial target tahun pertama itu gross revenue atau pendapatan kotornya itu sebesar Rp126 juta. Terus rugi bersihnya itu 614 juta, itu acceptable burn untuk PMF pace. Terus break even-nya target kuartal keempat tahun 2027. Oke, sebentar Retno. Kenapa target cuma 1.000 paying customer di tahun pertama? Ini tuh kedengarannya kecil. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi karena fokus bid scale di early stage, itu aku lebih prefer 1.000 customer yang repeat order 3 kali dan happy daripada 10.000 customer yang churn setelah 1 kali transaksi. Jadi quality over quantity. Sense. Better build solid foundation dulu sih. Oke, tujuannya udah clear dan cukup solid ya. Mungkin buat yang strategi kita lanjutin di meeting selanjutnya karena di sini saya akan bertemu dengan beberapa calon investor untuk membahas target ini. Oke, meeting kali ini saya manggil kalian semua untuk melanjutkan formalize VMTS yang kemarin. Nah, kemarin kan yang terakhir itu di tujuan. Tujuan udah kita lock nih. Coba sekarang kita analisis terkait strategi yang bakal diambil gitu. Mungkin dari CMO, dari Ara bisa jelasin. Oke, izin share screen ya. Aku sebenarnya udah ini sih udah organize strateginya berdasarkan framework yang udah kita pelajarin waktu di kelas. Oke, Sudah. jadi untuk yang pertama kita mulai dari fokus strategi dulu ya menurut Michael Porter. Nah, jadi kalau menurut Michael Porter itu daripada kita coba buat nguasain semuanya, mending kita itu fokus ke satu niche market dulu supaya kita bisa delivery value yang benar-benar maksimal. Nah, bisa dilihat di sini secara geografis kita itu mulai dari Surabaya sebagai pilot city-nya. Lalu kita itu melakukan ekspansi ke Jakarta dan juga Bandung pada tahun kedua. Nah, kemudian untuk secara demografis, target kita itu adalah profesional muda untuk umur 25 sampai 35 tahun dengan income 7 sampai 15 juta. Nah, mereka ini yang peduli dengan convenience tapi juga dengan impact. Dan kita itu sengaja fokus di satu problem niche dulu, yakni repair service, bukan langsung lompat ke full circular economic platform. Kenapa? Ya karena dengan sumber daya kita yang terbatas, fokusnya itu kita bisa bikin operational excellent dan juga cepat dapat critical mass di satu segmen dulu. Yang nantinya baru kita scale biar domain expertise-nya itu kita di repair service itu jadi mode yang sulit buat saingin gitu. Nah, untuk yang strategi kedua itu ada strategi pertumbuhan. Di tahun pertama kita itu masih di kuadran market penetration, yakni existing produk dan juga existing market. Nah, tujuannya ini jelas ya, kita tuh maksimalin adopsi dan juga awareness. Kita pecah jadi 4 taktik. Di taktik pertama yakni organic growth lewat konten, di mana kita
push Instagram dan juga TikTok dengan before after transformation 3 kali seminggu. Nah, kemudian CEO blog tentang cara merawat pakaian agar tahan lama dan mungkin bisa juga dengan YouTube series Meet the Artisan untuk menghumanisasi brand gitu. Dan untuk taktik yang kedua itu ada paid acquisition. Mungkin bisa lewat apa ya micro influencer yang dengan 10 sampai 50 followers dan juga meta ads targeting urban profesional yang udah punya habit belanja fashion secara online. Nah, untuk taktik yang ketiga itu bisa pakai referral loop, yakni misalnya kayak apa ya give 5TK get 5TK, tujuannya itu untuk viral viral apa ya untuk viral koefisien lebih dari 1 sampai 2, yang artinya apa ya setiap pelanggan itu nge-refer minimal 1 sampai 2 pelanggan baru. Dan untuk taktik yang terakhir mungkin bisa di community building dengan lewat online offline workshop, yakni mungkin bisa dengan berjudul Fashion Longevity 101 dan juga kolaborasi dengan komunitas kayak Zero Waste IT dan juga Gods Community gitu ya. Dan yang terakhir, kita main di Blue Ocean ya. Jadi kita tuh bikin ruang baru yang nggak ditempatin kompetitor, di mana frameworknya pakai eliminate, reduce, trace, dan juga create. Nah, jadi yang pertamanya itu kita eliminasi kebutuhan workshop fisik. Kemudian kita raise transparansi harga dan juga kenyamanan lewat aplikasi. Terus kita itu create hal baru gitu loh, seperti money back guarantee, terus kemudian impact dashboard, dan juga sistem rating yang bikin trust itu bisa diukur. Simpelnya tuh kayak apa ya, industri lama itu kan jual jasa, sedangkan kita itu jual pengalaman. Kayak menurutku, that's a blue ocean we are selling into, ya nggak sih? Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke B2B, expansion pada tahun kedua, di mana kita itu di tahun kedua udah siap ekspansi ke B2B, yakni kerjasama dengan brand fashion lokal lewat program lifetime repair warranty. Jadi brand itu bisa bayar subscription mungkin bisa 100.000 per customer per tahun ya untuk kasih akses unlimited repair service. Jadi kita bisa dapat win-win buat brand pelanggan dan juga planet. Nah, tolong diingat bahwasanya strategi yang kita buat ini bukan cuma sekedar tumbuh dengan cepat gitu loh, tapi tumbuh dengan cerdas, dengan diferensiasi yang mungkin relevan dan juga sulit ditiru oleh kompetitor. Ada tanggapan? Oke, Kak CMO. Ini komprehensif, tapi satu deh concernnya. Apakah kita itu perlu mention contingency plan kalau strategi ini nggak berhasil atau nggak work gitu? Oke, good. Itu masuk dalam poin tambahan ya. Mungkin aku kemarin itu sempat mikir ya tentang contingency strategi. Mungkin aku agak sedikit jabarin aja ya tentang contingency strategi ini ya. Dimana yang pertama itu mungkin kita bisa tentuin trigger points yang bisa buat jadi alarm evaluasi. Nah, untuk poin pertama itu mungkin kita bisa apa ya, kalau retention rate-nya itu jatuh di bawah 30% di kuartal ketiga tahun 2026, kita itu bisa langsung investigate akar masalahnya. Ya mungkin apa karena kualitas mitra atau harganya nggak pas atau UX di aplikasinya itu belum optimal. Nah, dari situ kita itu bisa siapin apa ya, pivot baik di sisi produk maupun di sisi mitra. Yang kedua, itu kalau acquisition cost-nya itu tembus di atas 200.000. Jadi kita bisa stop paid ads dan juga langsung shift ke 100% organik dan juga referral strategi gitu. Jadi kita lebih sustainable, lebih cost efisien lah kasarannya. Dan yang ketiga, kalau emang repeat rate-nya per pelanggan itu masih di bawah, anggap aja masih di bawah 2 kali per tahun ya. Jadi kita bisa aktifin subscription model dengan misalnya kayak yang kita singgung tadi di awal, 99.000 per bulan untuk unlimited repair. Jadi ini tuh bukan cuma nambah pendapatan ya. Jadi kita tuh bisa ningkatin retensi. Dan tentu aja kita tuh juga bakalan siap dengan apa ya, alternatif pivot ya kalau mungkin marketnya itu bisa mengarah ke arah lain. Nah, aku ada 2 pivot saran sih. Untuk yang pertama itu mungkin kalau bisnis tuh consumer growth-nya itu lambat atau slow gitu, mungkin kita bisa geser ke business to business segment ya. Jadi kayak apa ya, kita buat kontrak uniform repair dengan perusahaan besar. Dan untuk pivot yang kedua itu kalau ternyata repair service alone-nya itu kurang sticky atau tidak sticky, kita tuh bisa mempercepat roadmap buat nambah resale marketplace. Jadi pelanggan itu bisa apa ya, bisa jual atau tukar baju bekas yang udah diperbaiki. Gitu sih, kalau menurut aku retentionnya. Ada tambahan nggak kalau terkait ini contingency-nya? Sejauh ini sudah cukup ya, apalagi saya benar-benar tidak terfikirkan bahwasannya ada confidence plan gitu. Saya selalu berpikir positif bahwasannya ya rencana ini berjalan dengan mulus, tapi saya apresiasi kepada CMO dan data analis. Ya, perfect ya. Ini berarti menunjukkan bahwasannya kita nggak naif nih buat prepare worst case skenario-nya. Jadi buat VMTS-nya ini udah cool banget, udah komplit ya. Mungkin saatnya nanti setelah meeting ini kita lakukan uji coba untuk final pitch-nya. Gimana, teman-teman? Siap, Pak Setuju. CMO, siap. Setuju. Boleh, Oke, boleh, bisa. setuju. Oke, nanti bisa dipersiapkan ya dari product designer, dari data analis, dari CFO dan CMO untuk mempersiapkan semuanya agar ketika kita mempresentasikannya nanti kita tidak secara gamblang memberikan yang informasinya gitu. Siap, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat pagi, rekan-rekan juri, dosen pembimbing, dan para peserta yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 dengan bangga mempersembahkan sebuah inisiatif yang kami yakini dapat mentransformasi wajah industri fashion di Indonesia menuju ke arah yang lebih berkelanjutan.
Izinkan saya memperkenalkan Beyond Circular, sebuah platform on-demand service yang tidak hanya menawarkan perbaikan pakaian, tetapi juga menghadirkan solusi menyeluruh untuk memperpanjang siklus hidup fashion di tanah air. Dalam presentasi kali ini, saya, Muhammad Heron Omdani, selaku CEO dan perwakilan tim dari Beyond Circular, akan menjelaskan bagaimana kami membangun ekosistem yang berfokus pada sustainability, memberdayakan pengrajin lokal, serta menghadirkan layanan yang accessible, transparan, dan quality assure bagi seluruh pengguna. Mari kita mulai dari perjalanan menuju fashion tanpa limbah bersama Beyond Circular. Next. PT Beyond Circular Indonesia adalah startup teknologi yang hadir untuk menjawab salah satu tantangan terbesar Indonesia, fashion di tanah air. Limbah tekstil dan rendahnya akses layanan repair yang terpercaya. Kami berperan sebagai penghubung antara konsumen dan jaringan pengrajin lokal terverifikasi yang menghadirkan layanan perbaikan fashion yang profesional, cepat, dan transparan. Dengan pendekatan berbasis teknologi, kami tidak hanya menciptakan solusi digital, tetapi juga memberdayakan para pengrajin agar bisa naik kelas di era ekonomi sirkular. Next. Oke, masuk ke Lean Canvas, saya akan menjabarkan bagaimana Beyond Circular ini dibangun. Beyond Circular dibangun dari pemahaman yang mendalam terhadap 3 masalah utama yang dihadapi konsumen fashion di Indonesia. Pertama, discovery problem, di mana 73% konsumen tidak tahu di mana bisa melakukan layanan repair yang terpercaya. Kedua, trust deficit, 68-69% pengguna mengaku kecewa terhadap hasil perbaikan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah confidence issue, di mana 61-70% merasa proses repair terlalu merepotkan. Untuk menjawab hal tersebut, Beyond Circular menawarkan 4 solusi utama. Yang pertama, Curate Network, jaringan pengrajin lokal terverifikasi dengan pengalaman yang minimal setidaknya 5 tahun. Yang kedua, Transparent Pricing, harga tetap yang dapat diakses langsung melalui aplikasi tanpa proses tawar-menawar. Yang ketiga, Pick Up and Delivery, layanan antarjemput berbasis permintaan on-demand service yang pertama di Indonesia untuk efisiensi waktu dari pengguna. Yang keempat adalah, dan yang paling penting, quality guarantee, jaminan uang kembali 100% jika hasil repair tidak sesuai standar kualitas dan tidak sesuai keinginan customer. Adapun nilai unik yang kami bawa adalah platform. Di bagian customer segment, platform repair fashion profesional dengan curate network and quality guarantee. Keunggulan kami, yaitu unfair advantage, terletak pada speed to market sebagai pelopor di segmen ini. Keahlian industri dari tim quality control yang berpengalaman di sektor garment, serta data mode berupa algoritma penilaian kualitas yang dikembangkan secara eksklusif dari data transaksi pelanggan. Berdasarkan analisis kami, target pasar kami adalah profesional muda berusia 17 sampai 35 tahun ke atas dengan setidaknya penghasilan 1 sampai 15 juta per bulan, yang mana mereka tinggal di area urban dan memiliki preferensi terhadap layanan yang efisien serta berdampak sosial. Untuk menjangkau mereka, kami menggunakan berbagai kanal seperti konten Instagram, TikTok, kolaborasi dengan micro-influencer, sistem referral program, serta community workshop yang menumbuhkan kesadaran akan budaya repair over replace. Adapun indikator kinerja utama yang kami pantau meliputi monthly active users, retention dengan target 60%, dan repeat purchase setidaknya sebanyak 4 kali per tahun. Dari sisi model bisnis, sumber pendapatan berasal dari service fee yang diambil dari 20% per transaksi pada customer melakukan pembayaran, disusul dengan adanya premium membership dan kemitraan B2B pada tahun kedua, serta potensi adanya subscription model dengan setidaknya tarif sekitar 99.000 per bulan. Struktur biaya kami fokus pada 4 komponen penting. Yang pertama adalah pengembangan teknologi. Yang kedua, akuisisi pelanggan. Yang ketiga, logistik antar jemput. Dan yang terakhir adalah pelatihan serta onboarding mitra pengrajin. Secara keseluruhan, Beyond Circular menghadirkan model bisnis yang berkelanjutan dan berdampak. Hal ini juga dapat mengubah perilaku konsumsi fashion serta lebih bertanggung jawab sambil memperkuat ekosistem ekonomi kita. Kami, yang merupakan bagian dari Beyond Circular, adalah kolaborasi lintas batas antara kreativitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Setiap pengguna, pengrajin, dan mitra adalah bagian dari Beyond Circular juga yang lebih besar, di mana membangun ekonomi fashion yang tidak lagi merusak, tetapi juga memperbaiki. Kami percaya bahwa masa depan fashion Indonesia bisa lebih hijau, lebih adil, dan lebih berarti. Mari tumbuh bersama kami. Jadilah bagian dari perubahan, repair, reweight, and repeat. Terima kasih dan selamat pagi. Masya Allah, clean pitch Ram, sumpah CEO terbaik.
Data driven tapi tetap emosional. Good, good. Oke, menurutku sih financial slide-nya clear, terus nggak terlalu teknikal tapi cukup kredibel. Oke, gila sih Ram. Storytellingnya itu keren sih. Dari problem solutionnya ke traction-nya itu ngalir banget. Kayak yang Hmm. nggak maksa gitu. Terus flow-nya tuh smooth, bikin orang langsung ngerti arah dan potensinya. Big applause sih buat Rama. Oke guys, we did it dari nol sampai full business plan dalam sekian menit. Sekarang tinggal kita execute aja. Product designer, kami harap bantuannya untuk project kali ini.